Hal yang pertama dari berkumpulnya para bruder ini, pertama-tama saya mengatakan bahwa inilah peristiwa langka, peristiwa pertama dalam sejarah Salesian berkumpulnya para bruder di Roma. Karena apa? Karena peristiwa kanonisasi Zati. Zati menjadi seorang kudus, seorang santo, dan dia adalah bruder pertama SDB yang menjadi santo. Itu. Lalu yang kedua, mengapa para bruder ini khusus datang ke Roma? Karena atas undangan Pastor Rektor Mayor. Dia sendiri yang mengundang secara khusus bahwa para bruder itu datang ke Roma untuk menyaksikan peristiwa kanonisasi Zati, yaitu terjadi pada tanggal 9 Oktober 2022 oleh Paus Fransiskus pertama. Yaitu lalu yang kedua, peristiwa audiens dengan Bapak Paus. Ini diawali dengan misa dipimpin oleh Pastor Rektor Mayor. Di sana kami dipilih beberapa orang bruder, termasuk saya. Sebenarnya Bruder Jess itu terpilih, tetapi karena ada satu lain hal yang ada urusan lain, maka dia tidak dipilih. Dan di sana setelah misa itu kami ada audiens dengan Bapak Paus. Dalam audiens itu Bapak Paus mengatakan beberapa hal. Yang pertama, Bruder Zati ini ketika datang ke Roma untuk kanonisasi Santo Yohanes Bosco, Paus Pius ke-9 mengatakan, kamu nanti suatu saat akan menjadi santo juga, kamu akan dinyatakan santo. Beatus Zati waktu itu, Artemis Zati waktu itu mengatakan, oh, masa saya? Tidak mungkin. Dia benar. Pada hari yang tepat, ketika kami datang ke Roma itu, Paus memberi kesaksian demikian. Bruder Zati sudah diramalkan oleh Paus Pius ke-9 untuk menjadi santo, yang terbukti ketika hal itu terjadi tanggal 9 Oktober. Lalu hal yang kedua dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa Bruder Zati ini orang yang sangat rendah hati, melayani orang-orang miskin, terutama orang-orang sakit di Argentina, sehingga dia dikatakan sebagai orang Samaria yang murah hati. Tapi hal lain juga, kami merasa berbangga para bruder itu mendapat kesempatan istimewa untuk mengunjungi tempat-tempat Yohanes Bosco berkarya, belum berkarya tetapi lahir, besar, dan juga sekolah, dan juga berkarya. Kami semua diarahkan dari tanggal 10 sampai 14 itu berangkat itu berada di Turin, dan kami nginap di Valdoco, tempat karya Yohanes Bosco yang paling pertama, dan juga dari sana juga tersebar karya-karya Don Bosco di seluruh dunia. Kami mengunjungi beberapa tempat itu, dan saya sendiri dan Bruder Jess selalu mengatakan bahwa saya ini tidak salah masuk kongregasi, karena saya bertemu atau mempunyai seorang pendiri yang begitu besar karyanya. Dia adalah seorang pastor miskin dari kampung kecil, tetapi karyanya besar sekali, hatinya begitu besar untuk melayani orang-orang miskin, terutama orang-orang muda. Karena waktu itu ketika kami mengunjungi tempat-tempat Don Bosco di Turin, terutama di Valdoco, bahwa memang Don Bosco waktu itu berhadapan dengan anak-anak muda yang benar-benar miskin, terutama tidak hal miskin saja, tetapi benar-benar orang-orang yang tidak diperhatikan dalam kehidupan masyarakat. Mereka ini kebanyakan mereka berada di penjara. Maka Don Bosco melakukan kerasulan pertamanya kepada mereka. Kemudian saya memberikan beberapa hal tentang Artemis Zati. Artemis Zati ini bruder SDB pertama menjadi seorang santo. Awal dari sebuah kutipan atau surat pernyataan dari Pastor Edmund Weki. Dia adalah pengganti Don Bosco yang ke-8. Dia mengatakan bahwa mosaik orang-orang kudus, mulai dari Beato maupun sampai santo dalam keluarga Salesian itu banyak sudah diwakili, mulai dari Rektor Mayor, pendiri, terutama pendiri siapa? Mazarino, pendiri FMA, lalu beberapa orang muda, para martir, misionaris, dan juga orang-orang awam. Tetapi ada satu hal yang belum lengkap, yaitu bruder Salesian. Dan ketika Zati dinyatakan beato, maka
celah ini yang akan sedang diisi oleh seorang Zati, seorang bruder ini. Lalu kita mengenal lagi siapa itu Zati. Dia lahir di Boreto, Italia, dari pasangan Albina Becchi dan Luigi Zati pada tanggal 12 Desember 1880. Mendengar cerita dari pamannya yang berpulang dari Argentina bahwa di Argentina itu banyak lapangan pekerjaan dan di sana ada dunia baru yang membuka peluang untuk mengubah hidup dari miskin bisa menjadi orang-orang yang berkepunyaan. Dan mereka beremigrasi ke sana pada tahun 1897. Mereka sekeluarga beremigrasi di sana mengikuti paman mereka, dan mereka menetap di Bahia Blanca sana. Di hari-hari sementara bekerja atau apa gitu, dia menyempatkan diri, terutama pada hari Minggu. Keluarga Zati itu aktif mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, dan juga terutama Zati membantu pastor paroki, terutama dalam mengunjungi orang sakit. Di sana dia sudah terbiasa untuk membantu. Kemudian di sana ada satu hal yang membuat dirinya mengenal Don Bosco dan terinspirasi untuk menjadi seorang Salesian, yaitu ketika dia mengunjungi pastorat paroki, dia berkesempatan untuk membaca buku atau cerita tentang Don Bosco di perpustakaan paroki di sana. Dia sangat terkesima, terinspirasi dengan figur Don Bosco ini, dan dia merasa terpanggil, terutama untuk menjadi Salesian, pengikut Don Bosco. Kenapa? Karena membaca riwayat hidup Don Bosco itu sendiri. Dan dia menyatakan diri tersebut untuk menjadi Salesian. Dia melakukan niat panggilannya kepada pastor paroki. Dia diterima menjadi seorang aspiran pada tahun 1900. Nah, kemudian 2 tahun kemudian dia berkehendak untuk menjadi novis. Namun ketika dia aspiran itu, pastor membantu dia untuk mengajak dia untuk membantu seorang pastor yang sedang sakit TBC. Karena merawat pastor yang sedang sakit TBC, otomatis penyakit ini dalam pengetahuan umum dan semua orang tahu bahwa mudah sekali untuk menyebar kepada orang lain. Zati terkena sakit TBC ini. Maka ketika dia menjadi novis, pastor terutama pembimbing novisnya mengirim dia kembali ke sebuah rumah sakit untuk ditangani oleh seorang pastor di sana. Kenapa? Karena dia sakit, tidak bisa menjalani masa novisia secara normal. Nah, dalam perawatan pastor tersebut, pastor mengalami sebuah kendala bahwa penyakitnya tersebut tidak bisa sembuh. Maka Don Zati ini punya keinginan kuat untuk menjadi seorang Salesian. Oleh karena itu, pastor tersebut mengajak Zati untuk meminta doa kepada Bunda Maria penolong umat Kristiani untuk meminta kesembuhannya. Dan tidak hanya berdoa, tetapi Zati harus berjanji ketika sembuh dia harus melayani orang-orang sakit. Wow, otomatis Zati tidak ada pikiran lagi, yang penting sembuh dulu. Nah, lalu dia di sana dia mengalami sebuah mukjizat, bisa dikatakan seperti itu tuh, mukjizat. Kemudian dia langsung melanjutkan masa novisiatnya, tetapi pada waktu itu dia tidak lagi berpikir untuk menjadi imam. Pada awalnya dia mau menjadi imam, tetapi karena sakit maka dia berpikir, wow, saya tidak lagi menjadi imam. Tidak hanya menjadi imam, tetapi bruder juga bisa. Dia berpikir begitu, no? Lalu dia melamar untuk menjadi seorang bruder, dan para superior waktu itu menerima dia lamarannya untuk menjadi seorang bruder. Jadi dia megang hal juga. Jadi di sini saya mengutip bahwa Zati pernah mengatakan kepada seorang sama saudara, no? Bruder atau imam semuanya melayani Tuhan, tidak ada bedanya. Jadi
panggilan yang satu sama baiknya juga dengan panggilan yang lain. Hal itu sejauh kita menjalaninya sebagai sebuah panggilan dan juga dengan cinta. Cinta ini yang menjadi alasan yang mendasar bagi Zaki untuk menjadi seorang bruder itu. Dan dia menjadi orang yang paling pertama menjadi seorang bruder dan ditempatkan di situ setelah Pastor Garone meninggal. Dan dia langsung jadi seorang orang penting di rumah sakit tersebut. Selain daripada itu, di rumah sakit itu ada juga gedung yang lain, yaitu apotek. Jadi dia mengurus dua hal, rumah sakit dan juga apotek. Jadi rumah sakit dan apotek ini menjadi suatu pelayanan yang paling krusial dan juga utama bagi saya. Itu. Pada satu saat pada tahun 1950 kalau saya tidak salah ya, pihak rumah sakit mulai mengecek kembali apakah Zati ini benar-benar sembuh atau tidak. Dan mereka menemukan ada tumor di hatinya. Tidak lagi TBC tetapi ada sakit yang lain, tumor yang katanya ini penyakitnya tidak bisa sembuh. Tetapi dia menerima semuanya itu dengan sabar, dengan rendah hati, karena dia berpikir sakitnya ini tidak mengganggu pelayanannya untuk orang-orang sakit. Maka dia sudah menyiapkan diri untuk mati. Dia kemudian meninggal pada tanggal 15 Maret tahun 1951. Nah, berita kematian ini langsung diketahui oleh banyak orang di seluruh Vietnam. Banyak orang datang untuk mengikuti penguburannya. Pada kesempatan itu juga banyak orang mengatakan hal yang pertama ketika acara penguburan Zati itu, banyak orang beri kesaksian itu. Zati itu orang yang selalu siap menyambut mereka yang menderita penyakit dan juga menyambut orang-orang yang dari jauh. Dia tidak memandang siapa mereka, bagaimana latar belakang mereka, apa mereka bisa bayar atau tidak. Dia menerima mereka semua. Jadi pantas seorang Zati itu mulai dilakukan proses menjadi seorang kudus. Yang pertama itu pada tahun 1980 itu mulai proses pertama, yaitu pihak Uskupan Vietnam mulai membuka proses beatifikasinya. Kemudian pada tanggal 7 Juli 1997 dia menyatakan yang mulia. Tahun 2002 tanggal 14 April itu Paus Yohanes Paulus II menyatakan Beato Zaki, dan di sana Pastor Edmund Becky Tengah Tiduboso yang ke-8 memberi kesaksian bahwa ini tanda-tanda bahwa seorang bruder akan menjadi kudus. Dan pada tanggal 9 Oktober 2022, 20 tahun kemudian Zaki dinyatakan kudus santo oleh Paus Fransiskus pertama, dan saya hadir di sana ya. Di surat Reformasi itu ada 3 ungkapan yang sangat terkenal mengapa Zati ini menjadi seorang kudus. Yang pertama adalah aku percaya. Aku percaya karena ini aku percaya bukan sebuah ungkapan biasa, sebagai ungkapan kepercayaan Zati. Ini berasal dari tidak hanya serta-merta muncul begitu saja, berasal dari keluarganya sendiri. Keluarga Zati ini mereka tidak lupa. Setiap hari Minggu mereka ke gereja dan menanamkan benih-benih iman kepada anggota keluarganya. Dan Zati mengalami peristiwa itu. Dan dari sana, karena imannya yang kuat ini, muncul panggilan dalam diri Zati untuk mengikuti Tuhan dalam kongregasi Salesian Don Bosco. Dan di sana sikap percaya yang lain yang paling membuat dirinya mengatakan saya percaya itu karena penyembuhan tadi. Walaupun dikatakan tidak sembuh benar dari TBC dan kemudian tumor tadi, tetapi karena dia percaya berkat bantuan Bunda Maria dia bisa hidup lama dan bisa melayani orang-orang sakit di rumah sakit itu. Lalu hal yang kedua adalah dia berjanji, karena dia sudah mengatakan hal tersebut waktu ketika Pastor Garone mengatakan kepada dia untuk berjanji kepada Bunda Maria, jika kamu sembuh maka
janjilah pada bunda untuk melayani orang sakit. Jadi janjinya ini tidak hanya sebuah janji, kata orang mengatakan demikian. Janji ini harus ditepati dan dia berkomitmen pada janjinya tersebut. Dengan demikian, hal lain yang dia katakan adalah dia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk melayani orang sakit. Dan hal lain yang ketiga adalah dia merasa pulih. Saya merasa pulih. Kenapa? Karena itu tadi janjinya itu. Pertama dia percaya bahwa Bunda Maria akan menyembuhkannya. Lalu karena dia membuat janji. Dan ketiga dia merasa pulih. Orang-orang mengatakan apakah dia benar-benar pulih dari sakitnya? Itu memang waktu itu tidak dikatakan dia benar-benar pulih, tetapi karena semangat juangnya untuk melayani orang-orang sakit itu, orang-orang memberi kesaksian bahwa dia benar-benar sembuh dari penyakit TBC-nya. Itu hal lain yang mengatakan hal bahwa dia sembuh. Pertama, dia mewartakan imannya kepada umatnya, kepada orang-orang sakit. Kenapa saya sembuh? Maka saya harus mewartakan iman kepada orang-orang sakit. Di sana dia mengatakan, wih, sebelum kamu menerima obat atau mau sembuh, harus membuat tanda salib. Dia tidak berpikir ini orang Katolik atau tidak. Bahkan waktu itu orang-orang sakit bingung, loh, kok saya tiba-tiba diajarin membuat tanda salib waktu itu, no? Karena dia percaya bahwa Tuhan adalah seorang yang menyembuhkan, bukan dirinya, tetapi Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jadi pertama-tama harus menanamkan iman kepada orang tersebut, lalu yang kedua obat. Jadi iman dan obat ini bagi Zakti adalah dua hal yang sangat berhubungan untuk bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Itu hal lain. Banyak orang mengatakan Zakti ini adalah orang Samaria yang murah hati. Tadi dalam renungan saya sudah mengatakan banyak hal. Karena apa? Karena dia belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Kemudian pelayanan dan pemberian diri Zakti itu adalah preferensi yang diajarkan oleh Yesus Sang Gembala Baik. Itu jadi beberapa hal yang mendukung bahwa Zakti ini seorang Samaria yang murah hati berkat pelayanannya kepada orang-orang sakit itu. Itu saja yang bisa dikatakan bahwa Zakti itu bisa dinyatakan sebagai orang kudus karena hidupnya, lalu karena kesaksian banyak orang, dan juga hal lain adalah karena mukjizat yang terjadi di salah satu tempat di Filipina ketika sembuh dari penyakit kankernya itu. Jadi beberapa hal yang bisa menyatakan saat itu sebagai seorang kudus. Maka mari kita tutup dengan doa. Ini saya terjemahkan dari bahasa Italia, mudah-mudahan sesuai, karena di sana saya menerima stampita atau gambar saat itu, di belakangnya ada doa kepada Santo Artemide Zakti. Mari kita doa bersama-sama ya. Kita mulai. Ya Tuhan, yang dalam kerendahan hati dan sederhana, Engkau mengungkapkan kita seorang Bapa melalui perantaraan Santo Artemide Zakti, Bruder Salesian, kerabat semua orang miskin dan orang Samaria yang baik hati. Berilah kami untuk tahu bagaimana mengenali dan melayani Kristus Putramu di dalam setiap saudara dan saudari yang menderita. Dia yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Santo Artemide Zakti, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.